Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan membahas tentang masalah al-ahlam atau ar-ru'a ataupun ar-ru'a wal ahlam dan adabul wal ahkam. Maknanya mimpi baik dan mimpi buruk dan adab-adab yang berkaitan dengan mimpi baik dan mimpi buruk. Diperkirakan para alim ulama mengumpulkan hadis tentang masalah mimpi yang berbeda. Maksudnya hadisnya itu tidak sama, tapi hadis tentang masalah mimpi dan dalam konteks yang berbeda. Dalam Sahih Bukhari saja ada 60 hadis yang berkaitan tentang mimpi. Iya, subhanallah. Selanjutnya, hal yang paling kita harus ketahui, tidak ada di antara kita yang hidup di muka bumi ini kecuali semuanya pasti pernah tidur. Pernah tidur nggak? Sampai sekarang masih ada wajah-wajah tidur. Iya. Selanjutnya, kalau tidur tidak mesti tapi pernah bermimpi. Iya, ini mukadimahnya. Dan ketika bermimpi ini, terkadang ada yang sampai hari ini bunda masih mengingat mimpinya. Padahal mimpinya sudah lama. Bisa dipahami ya? Terkadang ada juga mimpi, terus begitu bangun beberapa hari lupa mimpinya. Ada. Saya sampaikan. Apakah mungkin Allah menciptakan sesuatu yang ada di muka bumi ini khususnya? Kita tidak bicara dengan yang di luar bumi. Karena ilmu kita tidak sampai dengan berapa jumlah bintang, ada jumlah planet, kita kan nggak tahu. Namun paling hanya kita ketahui berapa planet saja dari Merkurius, Venus, Saturnus dan selanjutnya. Tapi masih banyak planet yang kita tidak ketahui. Bintang pun kita tidak ketahui dan masih banyak ilmu-ilmu yang luar biasa kita tidak paham. Yang berkaitan dengan dunia saja, mungkin nggak Allah menciptakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya? Tidak mungkin. Walaupun sekecil apapun, nyamuk sekalipun Allah ciptakan ada manfaatnya. Berapa banyak orang masuk surga gara-gara nyamuk? Iya, DBD dari apa tuh biasanya tuh? Banyak nggak orang DBD wafat? Diantarkan karena nyamuk dia menjadi ahli surga. Sekarang yang punya pabrik, yang misalnya yang kerja di pabrik obat nyamuk, apa saja bentuknya, insya Allah kalau dia soleh atau soleha dan kaya raya menyumbangkan untuk syariat Islam, gara-gara nyamuk dia jadi kaya. Tikus juga, pokoknya manfaatnya itu ada. Subhanallah. Dulu ada salah satu siswa yang ada di pesantren kami di Cintawana, itu orang tuanya itu saya nggak tahu sebagai apa di obat nyamuk King Kong. Dulu tuh ada obat nyamuk King Kong. Ya tahu sekarang masih ada nggak tuh? Masih. Nah, salah satu entah ownernya atau pemiliknya segala macam, yang punyanya itu ya anaknya itu di sana. Dan subhanallah bisa membeli beberapa petak tanah untuk pesantren. Karena apa? Gara-gara nyamuk. Subhanallah. Jadi tidak mungkin sesuatu yang Allah ciptakan tidak ada manfaatnya, itu mustahil. Saya lanjutkan. Punten. Ibu dalam sehari tidur berapa jam? Dalam sehari? Jangan banyak-banyak. 5, 6, 8 8 kebanyakan. 6 cukup nggak 6? Udahlah 6 biar gampang hitungnya. Dalam sehari kita tidur 6 jam. Berarti kalau 2 hari kita tidur 12 jam. Kalau 4 hari kita tidur 24 jam.
24 jam itu kan 1 hari kan? Berarti kalau 4 hari kita hidup, 1 hari tidur. Oke ya. Sekarang kalau 4 tahun hidup berarti 1 tahun tidur. Kalau 40 tahun kita hidup berarti subhanallah. Ada yang 40 tahun di sini? Berarti sudah 10 tahun tidurnya. Allahu Akbar, iya juga bener ya. 40 tahun kita tidur. 40 tahun kita hidup, 10 tahun kita tidur. Bayangkan saja bisa demikian. Iya. Kalau dia ini misalnya 80 tahun hidup, berarti dia tidur 20 tahun. Subhanallah, kita aja yang rata-rata sekarang, walaupun ini baru 33 tahun semuanya, ya. Amin ya rabbal alamin. Itu doa untuk menjadi ahli jannah. Karena ahli sorga itu tidak ada yang lewat dari 33. 30, 31, 32, 33. Jadi ahli jannah itu hanya 33, mentok 33. Nggak ada lebih 3, nggak ada. Ibu nanti dijumpai nenek-nenek tidak ada di sorga. Semuanya antara 30, 33. 30, makanya ada seorang datang, ya Rasulullah, seorang nenek-nenek, aku bisa jadi ahli sorga nggak? Rasulullah bilang, di sorga nggak ada nenek-nenek. Pernah gitu kan? Aku nggak bisa menjadi ahli sorga ya Rasulullah, di sorga nggak ada nenek-nenek. Dia bingung, ya gimana dong kalau aku nggak bisa masuk sorga, terus gimana? Fa ansha'nahunna insya'a uruban atraba. Nanti kelak di sorga akan dirubah lagi menjadi usia yang belia 30-33. Itu lagi matang-matangnya tubuh, lagi kokoh-kokohnya tubuh itu 30-33. Subhanallah. Dan uruban atraba, yakni menjadi mudi atau muda-mudi yang kokoh dan kuat. Uruban atraba. Jadi kalau dibilang nanti ada kiai, ada ulama, ada ustadz dengan matan, semoga bunda semua hadir di sini usianya 33 tahun. Itu amin. Kenapa? Tanpa langsung mengatakan ahlil jannah. Masya Allah. 40 tahun, 10 tahun kita tidur. Nah kalau dalam 10 tahun ini kita tidur, mungkin gak Allah ciptakan sesuatu yang ngawur dari tidur ini, gak ada manfaatnya? Tidak. Nah posisi bunda sedang tidur, ruh ini posisinya keluar. Keluar kemana? Entah kemana. Iya. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, punten saya sampaikan, dengan nanti sebetulnya ada yang khusus tentang penyampaian ini, namun tidak apa-apa karena ini sudah jadi mukaddimahnya. Jika ada seseorang sebelum tidurnya tawaddu'a tsumma shalla rak'atain, dia wudu lalu sholat 2 rakaat atau sholat witir apa saja, mau sholat mutlak, mau sholat witir sebelum tidurnya, terus dia tertidur, iya tertidur, lalu sambil tidurnya membaca zikir apa saja, terutama ayat kursi yang tidak ditinggalkannya, maka saat saat jasadnya tertidur, ruhnya keluar, ruhnya itu sedang sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ruhnya itu sedang sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu usahakan sebelum tidur itu bersih. Sebelum tidur itu kalau lagi tidak haid sholat. Sebelum tidur itu sambil melenyapkan rasa ngantuk ini dengan tidur, zikir. Begitu tertidur dengan membawa zikir, pastikan ruh ini dalam keadaan sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau ada orang mukmin tidur tanpa wudu, tanpa doa, iya, main tidur saja, tapi dia tidak berhadas besar, iya. Begitu dia tertidur, subhanallah, dia sujud tapi entah di mana sujudnya. Ruhnya sujud tapi entah di mana sujudnya. Bisa dipahami nih ya. Dan kalau ada orang tertidur mukmin dalam keadaan hadas besar, punten, mungkin sudah jima, iya, lalu dia tertidur tanpa berdoa, lalu dia tidur tanpa berwudu terlebih dahulu, maka ruhnya entah di mana, mungkin sujud, mungkin enggak. Makanya usahakan kalau sudah berhubungan suami istri, paling tidak wudu, kalau tidak bisa mandi saat itu. Wudu lalu tidur, silahkan. Iya, minimal muqaddimahi dengan wudu sebelum tidur. Saya lanjutkan. Ini adalah ruhnya. Subhanallah, dalam keadaan tertidur itu ada satu alam yang sangat memungkinkan, tidak wajib, sangat memungkinkan dihadiri oleh kita. Itu adalah di alam mimpi namanya. Jadi syaratnya mimpi itu tidur. Tidak ada orang mimpi melek, saya mau mimpi dulu ya, mau mimpi begini aja. Bang lagi ngapain? Lagi mimpi. Nggak ada. Kalau syaratnya mimpi itu apa? Tidur.
Begitu dia tertidur lalu mimpi biasa. Tapi kalau dia tidak tidur dia bilang mimpi, berarti ngaco. Harus tidur baru mimpi. Itu pun jarang-jarang orang tertidur mimpi, tapi suka mimpi. Selanjutnya saya katakan, jadi Bunda pernah mimpi? Pernah. Mimpi ketemu dengan orang meninggal sudah pernah. Mimpi ketemu di masa lalu pernah. Mimpi yang bermacam-macam, subhan. Pokoknya lihat Bunda, mimpi ini tidak ada batasannya. Bisa mundur ke belakang, bisa maju jauh ke depan, itulah mimpi. Itulah mimpi. Mimpi Bunda pernah di antara Bunda mimpi sesuatu yang lama. Saya ada di rumah nenek saya yang dulu di kampung. Mungkin. Ada yang mimpi yang akan datang ada. Punten contoh. Iya, saya sampaikan. Bunda pernah nggak ya merasakan lagi duduk, lagi santai, lagi apa saja, tiba-tiba dalam perasaan ini kayaknya pernah kejadian deh. Pernah nggak itu ya? Orang di luar Islam bilangnya apa tadi? Dejavu. Islam tidak mengenal dejavu. Islam mengatakan saat Anda merasakan hal ini pernah terjadi, itu bukan dejavu, tapi saat Anda tidur, ruh masuk ke masa yang akan datang. Bisa dipahami nggak ya? Ini perkataan yang sangat luar biasa sekali. Jadi saat tertidur, ruh itu nyelonong ke masa yang akan datang. Terus akhirnya ketemu. Makanya ibu walau bagaimanapun gak masuk-masuk. Kapan yang kejadian? Di mana yang kejadian? Lagi ngapain? Ini pas lagi duduk begini ada orang, ada suara. Cepat Bunda mengatakan, subhanallah, Allah telah memberikan kepada saya sesuatu hal yang mana ruh ini pernah nyelonong datang ke masa yang akan datang. Makanya beberapa ulama termasuk Ibnu Khaldun mengatakan, kata-katanya lobang tipis tentang masalah yang gaib itu melalui mimpi dan orangnya pun nggak nyadar. Ibu tiba-tiba ini kayaknya pernah karena kejadian ini, cuma nggak tahu kapan ya. Saya nggak tahu kapan ya. Pastikan itu di dalam mimpi. Itu di dalam mimpi. Subhanallah. Sekarang lanjut dengan mengatakannya. Oh ya, jadi mimpi itu bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa. Bisa mimpi ke depan, ke belakang bisa. Nggak ada yang jaga, nggak ada yang jaga. Maka mimpi itu hanya dikatakan ar-ru'ya minallahi wal hulmu minasyaitan. Mimpi baik datang dari Allah, mimpi buruk datang dari syaitan. Ini hadis, nanti saya akan sampaikan. Iya, sedikit-sedikit. Saya akan sampaikan dulu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yunus ayat 64. Catat dulu suratnya saja. Nanti di rumah silahkan buka masing-masing kalau ingat ya. Dan kalau mau baca, kadang-kadang di sini catat di rumahnya enggak apa gitu. Di surah Yunus, tapi insya Allah kalau bunda-bunda di Rumil ini pulang dari sini baca Quran lagi, lihat Quran lagi, hafalkan lagi Quran, Masya Allah, luar biasa. Wajahnya terang, ya. Apalagi kalau nyalain lampu yang ini, yang itu, terang semuanya bunda. Saya ulangi lagi, lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala, pegang baik-baik. Lahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-Quran Al-Karim surah Yunus 64. Bagi mereka orang-orang mukminin mukminat kabar gembira di dunia dan di akhirat. Saya ulangi lagi. Bagi mereka orang mukminin mukminat mendapatkan kabar gembira di dunia dan di akhirat. Busyra artinya kabar gembira. Fid dunya di dunia, wal akhirah di akhirat. Bagi mereka kabar gembira di dunia dan di akhirat. Pertanyaannya, ada sahabat Rasulullah SAW bertanya, ini ada di dalam hadis sahih Muslim, ya, dengan mengatakan kata-katanya qala ar-ru'ya shalihah yarahal abdu aw turah, dengan mengatakan kata-katanya, ya Rasulullah, al-busra, kabar gembira di akhirat itu sorga, ya kan? Kabar gembira di akhirat itu berkaitan dengan sorga. Busra di dunia apa? Kabar gembira di dunia apa? Rasulullah menjawab dengan mengatakan kata-katanya dengan sebutan yang sangat indah sekali, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kata-kata yang disebut dengan mengatakan ar-ru'ya shalihah tara lahu aw turalah. Maknanya ini lihat di dalam Musnad ataupun di dalam Jami'ut Tirmidzi ada dengan mengatakan disahihkan oleh Syekh Albani dengan mengatakan kabar gembira di dunia adalah mimpinya orang-orang soleh.
Subhanallah. Mimpinya orang-orang soleh, baik dia yang bermimpi ataupun dimimpikan orang lain. Yara lahu au turalah. Punten, Bunda pernah nggak dimimpikan orang? Pernah. Aku ngelihat kamu dulu gini nih. Mungkin. Atau mungkin kita mimpi sendiri. Atau mungkin mimpi orang lain. Mungkin. Bunda pernah mimpi orang lain? Mungkin. Bunda pernah dimimpikan orang lain? Mungkin. Mungkin Bunda pernah mimpi diri sendiri? Mungkin. Tarolah au turalah. Itu. Jadi ketika dikatakan lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah, ya Rasulullah, kalau kabar untuk di akhirat yang baik-baik itu surga, tapi kalau kabar baik di dunia apa? Mimpinya orang-orang soleh. Baik dia mimpi untuk sendiri, atau dia mimpi untuk orang lain, atau dia dimimpikan oleh orang lain. Subhanallah. Ini dia. Saya lanjutkan. Ini tadi dalam hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan Al-Quranil Karim. Allahu Akbar. Ada satu atau banyak hadis, 60, tapi kalau sekarang nggak mungkin kita sampaikan 60-nya. Iya. Ru'ya ini ada 3. Hadis Rasulullah SAW. Mimpi ini ada 3. Mimpi ini ada 3. Saya sampaikan dalam hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Iya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Saya sampaikan dulu dengan mengatakan idza qarabaz zaman lam takad ru'yal mu'min takdzib wa asdaquhum ru'ya asdaqukum haditha farru'ya thalatha ar-ru'ya busyra minallahi azza wa jalla wa ru'ya mimma yuhaddithul insani nafsah wa ru'ya tahzini minasyaitan. Lengkap. Hadis Sahihul Bukhari. Ibu kalau sudah dengar hadis Sahih Bukhari itu sudah mentok itu. Iya. Dengan menyebutkan, tapi saya pilih dulu dari bawahnya dengan mengatakan mimpi itu 3. Ar-ru'ya salasa. Mimpi ini 3. Iya. Ar-ru'ya busyra minallah. 1, mimpi itu kabar gembira dari Allah. Ibu pernah nggak dengan mimpi jadi senang? Ada kebahagiaan. Ada senang banget mimpi. Subhanallah. Busyra dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada mimpi datang dari setan. Pernah nggak sedih habis mimpi? Ngelihat suami ibu nyeleweng, pernah nggak gitu? Atau sebaliknya suami melihat ibu nyeleweng, pernah nggak? Melihat anak yang dicintai, orang tua yang dicintai meninggal, pernah nggak? Pernah. Itu adalah tahzin. Itu adalah datang dari setan, Bunda. Pastikan itu. Kalau Bunda mimpi orang yang kita cintai diambil orang, orang yang kita cintai wafat, orang yang kita cintai apa saja, membunuh, dibunuh, membuat ibu ketakutan, dikejar-kejar oleh binatang apa saja, tahzinu minasyaitan, maknanya itu mimpi datang dari setan. Bisa dipahami Bunda ya? Nanti kita tahu. Saya tanya sama Bunda, Bunda pernah mimpi sesuatu yang tidak enak? Pernah. Itu datang dari setan. Datang dari setan. Saya ulangi lagi, mimpi datang dari Allah yang baik-baik. Mimpi yang buruk-buruk pastikan datang dari setan. Punten, dalam perkataan para alim ulama, mimma kana mimma yukthir. Punten, kalimatnya yang paling banyak setan ini menanamkan suudzon dari pasangan hidup. Dengan cara apa? Diperlihatkan pasangannya jalan dengan orang, diperlihatkan pasangannya mesra dengan orang lain. Kalau Bunda melihat pasangan hidup bersama dengan orang lain, pastikan pasangan Bunda itu sedang sangat mencintai Bunda. Iya, karena setan gimana caranya biar menanamkan Anda suudzon kepada pasangan. Pun sama. Begitu bangun tiba-tiba manyun aja. Kenapa mah? Sebel. Ada apa mah? Coba lihat handphone. Ada apa? Pokoknya nanti aja. Subhanallah. Manyun aja. Besoknya mimpi lagi. Ini berarti ada tanda-tanda jelek. 3 kali saya mimpi kayak gini nih. Pak, ada apa mah? Saya minta cerai Pak. Loh, kenapa? 3 kali mimpi bapak nyeleweng. Astagfirullah. Kalau yang seperti itu pastikan itu dusta, pastikan itu iblis Bunda. Ini pegang baik-baik. Kalau bapak melihat ibu nyeleweng, ibu melihat bapak nyeleweng, anak terlihat terbunuh, orang tua wafat, itu dari setan. Gimana adabnya sebentar lagi saya akan bahas. 1, mimpi datang dari Allah, itu baik-baik. 2, mimpi datang dari setan. Setan itu kita lagi sadar saja digoda, lagi tidur aja digoda.
Gimana biar resah? Mau usaha kasih mimpi jelek, akhirnya kayaknya jelek nih usaha ini. Iya, ngeri sekali. Sampai kalau di India dulu yang namanya mimpi itu jadi Tuhan. Seolah-olah ini adalah petunjuk. Bukan, tidak semua petunjuk. Makanya nanti lihat gimana sih kalau agar mimpi itu benar. Nanti saya akan sampaikan sebentar lagi dalam hadis yang sahih ini, luar biasa. Mimpi datang dari Allah, mimpi datang dari setan. Yang ketiga disebut dengan ma tuhadditsu nafsah, artinya yang disebut dengan bunga tidur. Jadi ada 3 nih, mimpi datang dari Allah, mimpi datang dari setan, dan mimpi halatun nafsiyah, keadaan jiwa itu yang disebut dengan bunga tidur. Ibu mau tidur lapar, ketiduran mimpi makan, jangan cari artinya. Abi, saya lagi tidur nih mimpi makan, terus emang saya dari pagi belum makan. Nah itu mah gak ada artinya. Saya mimpi hujan-hujanan, tahu-tahu bangun tidur basah, artinya apa? Itu juga nggak ada artinya, ngompol itu mah. Subhanallah. Ingat bunda ya, ibu punten bisa jadi. Ibu pernah nggak lagi tidur mau jatuh di atas kasur, begitu jatuh pas dengan mimpi jatuh, pernah nggak begitu? Jangan dicari artinya. Begitu jatuh, aduh, artinya apa ya? Artinya ibu jatuh. Subhanallah. Ya, subhanallah. Begitu kan ada anekdotnya di pesantren itu, tidur kan pakai ranjang, yang satu di atas satu di bawah gitu ya. Begitu malam-malam gedebrak jatuh, suara apa itu? Yang di bawah ngomong, dia bilang enggak, cuma peci yang jatuh. Kok peci jatuh suaranya kenceng? Iya, ada kepalanya katanya. Di peci ada kepalanya, orangnya yang jatuh berarti. Subhanallah. Ada dibilangnya, apa yang jatuh? Sarung. Kok sarung suaranya begitu? Iya, di sarung ada orangnya. Ya pas sama aja. Subhanallah. Jadi punten, itu nggak usah cari. Ibu punten, kadang-kadang lagi tidur, karena kita ini apa? Dingin, pakai selimut. Akhirnya selimutnya kendor, kena hidung di sini. Mimpi dicekek atau nggak, padahal kena selimut. Itu jangan dicari artinya. Itu namanya halatun nafsiyah. Bisa dipahami bunda ya? Jadi mimpi itu ada 3. Mimpi datang dari Allah, mimpi datang dari setan, dan ada yang disebut dengan halatun nafsiyah, keadaan jiwa. Bunga tidur disebutnya. Jadi tidak semua mimpi bunga tidur, dan tidak semua mimpi itu datang dari setan, dan tidak semua mimpi itu datang dari Allah. Bagi kita yang awam, mudah bunda, yang membahagiakan dari Allah, yang menyedihkan datang dari setan, yang halatun nafsiyah karena keadaan kita. Contoh erep-erep, tahu erep-erep? Yang kira-kira susah, mau la ilaha illallah susah, pernah nggak? Apa namanya? Ketindihan. Kalau bahasa saya erep-erep, ketindihan bunda. Itu ketindihan, itu sebetulnya nyambung secara tidak langsung punten. Pernah nggak ada yang pernah ketindihan di sini? Erep-erep, pernah ya? Ketindihan. Itu penyebabnya apa? Bunda, makanya Rasulullah bilang, sebelum tidur itu sambil diranjang itu sunahnya kan menghadap ke sana ya. Tapi punten, bukan hanya itu, doa dulu kan, minimal baca beberapa doa, minimal Al-Falaq, An-Nas, atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, ya kan? Subhanallah, dan doa-doa lainnya sambil zikir, barulah tidur. Apa coba doa itu kira-kira? Buat apa doa itu dibaca? Bukan hanya sekedar untuk berdoa pada Allah, tapi dari ilmu kesehatan. Bunda, kalau ibu habis capek, masuk ke tempat tidur, begitu gerak ke kasur, terasa kasur apa? Terasa apa di punggung? Dingin ya? Dingin. Suhu tubuh bunda belum sama dengan suhu tubuh kasur. Kalau suhu tubuh ini terlalu lama karena tadinya kasurnya dingin, ibu belum datang, Bi, tolong nyalain AC kamar. Ces, nyalain AC. Akhirnya kamar dingin. Ibu datang, saking lelahnya, habis nganter anak, yang satu futsal, yang satu voli, yang satu lagi basket, itu anak saya. Subhanallah. Capek nganter itu, nganter ini. Subhanallah. Begitu capek, AC udah nyala, masuk ke kamar, dingin kasur kan? Plek tidur. Begitu dia tertidur, belum sesuai suhu tubuh dengan kasur, ibu sudah lelap, insya Allah ketindihan datang. Karena belum sesuai suhu tubuh. Iya. Tapi kalau bunda sudah suhu tubuh sudah sesuai
dengan kasur yang ada, insya Allah tidak jadi, tidak kena erup-erup. Bunda punten, begitu duduk di tempat sini, begitu duduk di karpet, kerasa dingin nggak? Atau berbeda kan? Ibu pergi saja, tolong pegang, anget nggak? Anget. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan suhu tubuh yang ada. Iya. Belum sesuainya tubuh dengan tempat tidur, maka bisa mengakibatkan yang namanya ketindihan. Erup-erup bilangnya. Terserah mau bilangnya apa. Ya kalau saya senangnya erup-erup. Ya. Sampai baca syahadat saja nggak bisa. La ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, gitu ya. Kadang-kadang, wah ada apanya di kamar ini? Panggil pemburu. Astagfirullahaladzim. Itu kasurnya terlalu dingin, Anda belum sesuai. Nah ini kadang-kadang kenapa penyebab ketindihan? Salah karena tidak berdoa sebelum tidur. Saya lanjutkan. Oke, sekarang saya ingin katakan, kalau seandainya mimpi buruk harus diapakan ya? Saya lanjutkan nih. Kalau mimpi buruk diapakan ya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seseorang ini mimpi buruk, saya akan sampaikan dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar tahu semuanya, bahwa dengan mengatakan asbab tasadduqur ru'ya, sengaja saya bolak-balik agar tahu. Iya. Ibu, apabila ibu mimpi buruk atau mimpi baik, gak usah diceritakan ke orang, diam, illa kecuali alim, nasih, labib, kepada orang yang bisa mengetahui artinya dan bisa memberikan nasihat dan cara menyampaikannya nggak nyakitin. Bisa dipahami bunda? Nama ibu kafir, gitu ibu mati bentar lagi nih. Jangan begitu. Oh bu, jangan, nanti ibu celaka. Jangan. Walaupun sedikit-sedikitnya bisa mengerti. Kenapa? Punten. Sebelum saya sampaikan, ibu, ini di Indonesia ada berapa provinsi? Nggak usah kita lagi belajar, jadi belajar geografi lagi, jangan. Kita punten, ada berapa bahasa di Indonesia? Banyak ya? Bilangnya banyak aja. Padahal masih Indonesia. Ibu di sini berangkat saja ke Tasik udah bahasa Sunda. Berangkat lagi ke Jawa Tengah sudah bahasa Jawa. Loncat lagi ke sebelah sana misalnya ke Madura dapat bahasa Madura. Lanjut lagi ke sana Irian. Ke bawah sedikit Australia. Pokoknya di sini di dunia ada berapa bahasa? Banyak, padahal masih dalam hidup di dunia. Sekarang alam dunia saja bahasanya beda-beda. Punten, apalagi alam akhirat. Apalagi kalau di surga semua bahasanya sama. Bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Quran. Punten, yang namanya alam mimpi ada bahasa mimpi. Sekarang kalau saya punya tulisan surat dari orang Jepang pakai bahasa Jepang, saya paham nggak? Jawabannya saya nggak paham karena saya nggak bisa bahasa Jepang. Saya bolak-balik ini bahasa Jepang, nggak ngerti mah ngerti. Caranya saya tanya sama siapa? Sama orang yang bisa bahasa Jepang. Pang, tolong baca ini. Apa kira-kira? Iya. Begitu dilihat, oh ini artinya begini. Apa kabar kamu? Sekarang lagi ngapain nih pakai bahasa Jepang ini? Gini-gini. Oh bahasa Jepang. Saya bisa tahu karena yang menerjemahkan. Persis ada orang yang mengerti bahasa mimpi. Jadi kalau ada mimpi jangan diterjemahkan kepada orang yang nggak ngerti. Kalau ditanya sama orang yang nggak paham bahasa Jepang itu, ini apa artinya? Saya tebak-tebak aja ya. Tebak-tebak. Padahal isinya dengan mengatakan ada duit di rekeningnya fulan, tolong ambil, karena nggak ngerti artinya, malah dibilangnya apa? Apa kabar kamu? Katanya baik-baik saja. Itu ngaco sekali. Tapi kalau ditanya kepada ahlinya benar, makanya punten, mendingan kalau yang menerjemahkannya itu menyampaikan sesuatu yang baik, husnudzon. Coba kalau suudzon, oh ibu kalau lihat dari artinya sih ibu ini kayaknya nggak lama usia ini. Kira-kira gimana? Benar bang? Iya. Cuma ini artinya gitu. Punten, mimpi itu bukan begitu. Karena hadis Rasulullah, saya sampaikan, ar-ru'ya karijlin ta'ir. Mimpi itu seperti burung kakinya yang sedang terbang. Idza ubbirat waqa'at. Apabila ditabirkan, disitulah dia hinggap. Maka jangan sembarangan menabirkan. Karena berkaitan dengan dzan, prasangka. Gigi atas jatuh ada yang meninggal nih. Nggak ada.
gigi bawah jatuh, ada yang meninggal di bawah. Nggak ada. Kalau saya lihat kotoran dapat aib nih, bukan. Subhanallah. Kalau saya diajak orang meninggal, diajak-ajak mau mati nih, tidak. Subhanallah. Jadi punten saya sampaikan, tidak ada yang namanya kamus mimpi. Itu yang sekarang jualan-jualan di buku-buku tuh, mimpi ini akan begini, mimpi ini akan begini. Nggak ada. Jangan percaya kepada kamus mimpi. Karena apa? Setiap orang punya sifat berbeda, kesibukan berbeda. Kalau mimpinya sama, artinya pasti beda. Artinya pasti beda. Contoh, seseorang datang dengan mengatakan, saya mimpi apa? Saya mimpi bawa anjing. Kamu? Saya juga mimpi bawa anjing. Kamu? Saya juga mimpi bawa anjing. Apa semua artinya sama? Tidak. Kamu mimpi anjing ya? Iya. Kamu juga mimpi begitu. Kamu juga mimpi begitu. Kamu kerja di mana? Saya kerja di kantor. Oh, di kantor ya? Iya. Hati-hati. Ada uang yang haram di situ masuk. Kamu kerja di mana? Misalnya, saya kerja di pasar. Oh, hati-hati. Ada pencuri yang mau masuk. Hati-hati. Kamu kerja di mana? Saya petani. Bagus, panenmu bagus. Bisa dipahami nggak ya? Padahal semua anjing, tapi bisa berbeda dengan kesibukannya masing-masing. Kenapa? Kalau petani kira-kira jaga sawahnya pakai apa tuh? Walaupun tidak mesti pakai anjing, tapi karena petani itu menunjukkan sawahnya makmur, terjaga dan bagus. Ya, ini adalah di pasar. Hati-hati, ada orang yang mau masuk mengambil, karena biasa anjing di pasar ya curi-curi begitu. Ini di kantor, hati-hati, ada suatu hal barang yang masuk ke dalamnya. Jadi tidak, ini contoh saja, tidak semuanya yang diartikan mimpi itu sama. Siapa yang mimpi gigi atasnya patah, ada yang meninggal? Nggak ada. Kadang-kadang ada suara, apa suara? Wit, gitu tuh. Ada yang meninggal nih. Kenapa jadi? Karena sudah suudzon duluan. Kalau Imlek mah hujan, udah begitu duluan sifatnya. Coba kalau semua yakin Imlek nggak hujan. Subhanallah. Itu dzon, itu kan Allah sudah bilang, saya akan berada dalam prasangka hambaku, kata Allah. Kenapa sih dalam mimpi itu diprasangkakan buruk, dan itu yang diinginkan oleh iblis? Gimana caranya mereka berprasangka buruk? Makanya mengatakan, siapa yang mimpi baik, siapa yang mimpi buruk, saya sampaikan dulu, nggak usah bicara kecuali kepada orang yang bisa kita percaya. Dan tidak semuanya mimpi punten. Ibu misalnya jago bahasa Inggris, pintar bahasa Inggris. Ada nggak ketika melihat bahasa Inggris yang ibu tidak paham? Ada nggak kira-kira? Sehebat-hebatnya pun ada. Saya belajar bahasa Arab nggak terlalu lama, 10 tahun lebih kira-kira saya tinggal di Saudi Arabia untuk belajar bahasa Arab itu dan ini. Tapi ada saja bahasa yang tidak saya pahami. Ini apa? Banyak bahkan bahasa yang maksudnya apa sih? Sama dalam mimpi pun tidak semuanya bisa diartikan. Bukan tidak ada artinya, karena keterbatasan yang ada. Nanti dibahas apakah bisa dipelajari mimpi itu, nanti kita bahas. Namun saya sampaikan yang penting-pentingnya nih. Iya. Bukunya banyak di rumah, cuma saya ngambil buku yang paling kecil gini. Yang biar apa namanya, biar ibu ngelihatnya gampang, ternyata kecil bukunya gitu kan, padahal ini diloncat-loncat juga. Subhanallah. Punten bunda, saya sampaikan adab apabila bunda mimpi baik dulu ya. Adab bunda mimpi baik yang ibu dapatkan, misalnya tiba-tiba mimpi melihat perkebunan yang indah, mimpi sholat, mimpi ke Mekah begitu ya, mimpi umroh, masya Allah, mimpi haji, mimpi di Arafah, baik-baik walaupun punya makna tersendiri. Saya sampaikan, lihat, apabila mimpi baik ini dalam hadis Rasulullah SAW, ini adalah dalam Sahih Bukhari Muslim, idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallah. Apabila ada mimpi sesuatu yang diinginkannya dan disukainya, ibu kangen sama ayah yang sudah wafat, ibu kangen dengan ibu yang sudah wafat, berdoa kepada Allah agar diberikan mimpinya. Insya Allah mimpi, karena orang yang sudah wafat itu ada, bisa jumpa, bisa yakin. Al-Quran menegaskan, siapa? Ibnu Abbas, Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi dalam perkataan ini Ibnu Abbas secara tafsirnya, mungkin saja orang yang sudah wafat jumpa dengan orang yang masih hidup, tapi hanya melalui mimpi saja. Nah, ada tiba-tiba, Assalamualaikum, salam, kamu, nggak ada itu jin. Kalau yang ngebungkelek begitu jin. Bungkelek itu apa ya? Hah? Ngebungkelek itu berwujud.
tiba datang wujudnya assalamualaikum, itu bohong. Tapi kalau dalam mimpi mungkin dalam mimpi, Bunda, ya Rob, saya kangen sama ayah saya kangen sama nenek saya kangen sama anak saya, perlihatkan saya mimpi ya Allah, saya ingin ketemu dengan dia. Karena apa? Ruh mereka ada di Allah, dan kita pun saat tidur ruhnya dibawa ataupun digenggam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Asal kita dalam keadaan sebelum tidurnya apa tadi? Berbuat baik, wudu, sholat, seperti itu. Lihat, apabila Anda bermimpi yang baik-baik atau mimpi yang Anda hajatkan, mimpi yang Anda sukai, mimpi yang Anda harapkan, satu, falyahmadillah alaiha, punten, muji kepada Allah, alhamdulillah. Kadang-kadang beberapa ulama sujud syukur ketika dapat mimpi baik. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Luar biasa. Ketika ayah kami meninggal, semua merindukan untuk berjumpa. Subhanallah, pertama kali bermimpi itu adalah kakak saya. Adik saya dulu. Setelah itu ke kakak, setelah itu ke saya. Saya yang terakhir dikasih mimpi. Yang adik saya yang perempuan belum dikasih sampai hari ini. Iya. Tapi alhamdulillah setelah itu saya mohon kangen. Alhamdulillah. Setiap bulan ini tahadus bin nikmah, mimpi ketemu walaupun sebentar. Ke kakak saya lucu datangnya. Datang. Kakak saya namanya Dadang Ridwan Effendi. Dia bilang, manggilnya selalu Dadang, manggil, Dang, manggilnya. Bener di akhirat itu ditanya, siapa Tuhanmu tuh ada, ditanya. Subhanallah, itu jelas sekali. Ditanya siapa nabimu tuh bener ada. Bilangin semuanya siap-siap, ya itu ditanya, bener ditanya. Ya, Bapak baik yuk, Assalamualaikum. Subhanallah. Bicara. Kalau ke adik saya, bapak itu hobinya itu naik mobil yang jeep yang katana itu kalau ngontrol kebun. Iya. Jadi di sana itu ada kebun punya pesantren, dikontrol pakai mobil itu. Subhanallah. Ceritanya lagi berdua. Tapi beliau yang pegang. Kata adik saya, "Pak, saya nyupir aja deh, Bapak istirahat." "Nggak biar aku." "Kalau Bapak nyupir pakai mobil ini, banyak orang selalu bilang gini ke Bapak." Begitu, katanya jempol. Ya sudah itu. Kalau ke saya, subhanallah, mimpinya ini saya sangat gembira. Mimpi pertama tidak akan pernah lupa. Walau bagaimanapun. Di tempat yang sangat indah, itu seperti danau. Ya kalau ibu pernah ke Sampireun, sepertilah kira-kira. Iya. Kalau ibu pernah ke Sampireun, di situ. Iya. Duduk begini sambil melihat danau yang indah itu panjang. Saya berada di belakang. Buya. Saya langsung balik ke depan, saya bilang, "Buya, saya kangen." Dia berdiri memeluknya. Saya peluk, saya bilang, "Buya, saya kangen." Dia bilang, "Saya juga kangen. Yuk ikut Buya sekarang yuk. Di sini nikmat sekali." Lalu saya tertawa sambil, "Buya kan ada waktunya, nanti juga kita ketemu." Jelas saya bilang begitu. Dia bilang sambil tertawa, iya, nanti deh kita ketemu." Subhanallah, saya bangun. Sujud syukur karena indah, karena ini merupakan satu hal yang benar-benar dirindukan. Subhanallah, itu setiap jumpa dalam keadaannya seperti itu. Allahu Akbar. Kalau adik saya lagi, ini seperti itu. Nanti kita akan bahas segala macamnya. Kadang ada yang sorry, ada yang tidak jelas, ada yang nasihat seperti itu, iya. Tapi punten punya had tertentu. Kalau mimpi diberikan syariat, jangan, karena syariat itu hanya Allah dan Rasulnya saja. Iya, misalnya saya ketemu Jibril, kata Jibril katanya sholatnya cuma 3 kali, sekarang bohong. Subhanallah. Iya, katanya Jibril, saya ketemu sama Jibril, kata Jibril katanya bohong. Itu berkaitan dengan syariat tidak? Lihat Bunda, ketika Bunda bermimpi dengan yang diharapkan, jumpa dengan orang yang sudah wafat karena kangen, jumpa mendapatkan kebahagiaan apa saja, punten, alhamdulillah, syukur. Selanjutnya, ya, an yastabshir biha ayuhadits biha man yuhib, punten, dengan mengatakan kata-katanya wal yuhadits biha, sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai, yang ikut bahagia bersama kita. Wal yuhadits biha au ayastabshir biha, seperti ini saya sampaikan kepada Bunda. Karena apa? Ini mimpi baik dan saya suka, sampaikan kepada Bunda. Kenapa? Karena orang saya sangat senang dan cinta kepada Bunda. Bunda juga insya Allah seperti itu demikiannya. Maka tidak mengakibatkan hal-hal yang suudzon. Coba kalau mimpi baik disampaikan kepada orang yang dia tidak cinta kepada kita. Semalam saya mimpi, apaan mimpi gituan. Makanya hati-hati. Iya.
apalagi kalau mengandung makna, apalagi kalau ada makna. Jadi pertama mengatakan satu, baca alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada orang yang kita sukai dan kita cintai. Selanjutnya apalagi dengan mengatakan ayu hadis bihaman yuhib, dia sampaikan kepada orang kita cintai. Dan punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa la yaquswa illa ila waddin aw dhirai. Dan kalau mau ditaukan artinya, sampaikan, jangan sembarangan. Kalau ibu sudah mencatat saya tadi malam begini-begini, oh ya alhamdulillah gini, nggak usah, artinya apa ya, nggak usah ditanya itu artinya apa ya, nggak usah. Kecuali kalau ada orang yang tahu masalah ini, kira-kira apa ya. Tapi bunda, saya sampaikan, kalau bunda jumpa dengan orang meninggal, dan rata-rata pernah diantara kita semuanya, doakan orang meninggal itu, doakan saja. Saya sampaikan bunda hikmahnya. Punten, jujur, ibu pernah nggak mimpi ketemu orang meninggal? Pernah kan? Kalau diambil, digali kuburannya, kira-kira yang tertinggal apanya di situ? Tulang. Tapi yang ibu lihat tulangnya bukan dalam mimpi. Tidak. Kenapa? Allah ingin membuktikan kalau ruhnya aku jaga dan aku simpan. Bisa dipahami nggak ya? Untuk membuktikan kalau ruh itu abadi dan Allah simpan. Jasad bisa hancur tapi ruh aku simpan. Buktinya apa? Buktinya Anda bisa lihat mimpi bahwa dia dalam keadaan punya wujud. Bisa dipahami bunda ya? Itulah hebatnya. Salah satu daripada hikmah mimpi ingin membuktikan kalau ruh itu Allah ciptakan abadi. Karena ada 8 yang Allah ciptakan abadi. Pernah saya sampaikan, ya. Namun saya lewat ringkas saja, tidak ada pengulangan. Di antaranya ada yang Allah ciptakan abadi, nggak diulangi. Nanti lihat rekamannya atau cepatnya. Ya, satu, yang pertama yang Allah ciptakan abadi itu adalah arsy, 2 kursi. Yang ketiga adalah sorga dan penghuninya. Yang ketiga adalah neraka. Yang keempat adalah ruh. Yang kelima adalah ujbud dzanab, tulang ekor, di mana kita akan dibangkitkan dari situ. Yang keberapa itu? Yang keenam. Yang ketujuh itu adalah namanya qalam. Qalam, iya. Yang kedelapannya adalah lauhul mahfuz. Ini ada 8 yang diciptakan oleh Allah abadi. Iya. Di antaranya adalah ruh. Yang di antaranya adalah roh. Saya lanjutkan. Apabila bunda mimpi buruk, iya. Apabila bunda mimpi buruk, punten, pertama yang harus dilakukan oleh bunda, kalau mimpi baik gampang kan? Puji Allah, sampaikan kepada orang kita cintai. Kalau mau tahu artinya, jangan sembarangan, tanyakan kepada orang yang kira-kira bisa memberikan nasihat kepada bunda. Apabila mimpi buruk sekarang, bagaimana? 1, ayyata'awwadz billahi min syarriha wal isti'adzatu masyru'atun inda kulli amrin makruh. Ketika bunda melihat sesuatu mimpi buruk yang tadi saya sampaikan membuat sedih, membuat tidak nyaman, maka berlindunglah kepada Allah, doanya a'udzubillahi min syarri ma ra'aitu fil manam. Ya, a'udzubillahi min syarri ma ra'aitu fil manam. Kalau ibu tidak hafal a'udzubillahi minasyaitonir rajim saja bisa. Iya. Tapi saya tulis di sini. Punten. A'udzubillahi min syarri ma ra'aitu fil manam. Alhamdulillah. A'udzubillahi min syarri ma ra'aitu fil manam. Oh, itu ada di belakang. Sebentar. Lewat mana ini? Ah, ini nih. Sebentar. Alhamdulillah, ketemu dah. Ada. A'udzubillahi min syarri ma ra'aitu fil manam. Ya. A'udzubillahi min syarri ma ra'aitu fil manami. Ini dia. Ya, udah ada. A'udzubillahi min syarri ma ra'aitu fil manam. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan mimpi yang baru saja aku lihat. Setelah itu, nah ini penting, ya. Ketika dikatakan a'udzubillahi min syarri ma ra'aitu fil manam, tapi bunda ketika a'udzubillahi min syarri ma ra'aitu fil manam duduk. Jadi bunda lagi tidur, tiba-tiba mimpi jelek. A'udzubillahi min syarri ma ra'aitu fil manam. Selanjutnya itu apa? Rasulullah SAW mengatakan ayyan futha hina yastaiqudz min naumihi an yasarihi thalathan.
wa dzalika tardan lisyayatin. Jadi ketika a'udzubillahi min syarri ma ra'aitu fil manam, meludah sebelah kiri 3 kali isyarat saja. A'udzubillahi min syarri ma ra'aitu fil manam. Gitu ya. Kenapa? A'udzubillahi min syarri ma ra'aitu fil manam, aku berlindung kepada Allah dari kejelekan mimpi yang barusan saya lihat, yang baru saja dilihat. Gitu ya. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan mimpi yang baru saja saya lihat. A'udzubillahi min syarri ma ra'aitu fil manam. Bisa dipahami ya? A'udzubillahi min syarri ma ra'aitu fil manam. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan mimpi yang baru saja dilihat. Itu. Bayangkan saja, dalam hadis saja masalah mimpinya itu luar biasa. A'udzubillahi min syarri ma ra'aitu fil manam. Selanjutnya, setelah itu falyanfus ala yasarihi thalathan. Meludah sebelah kiri 3 kali. Meludah, isyarat, jangan ada isinya. Apalagi ada suaminya. A'udzubillah. Atau ada siapa? Isyarat saja. An-nafs. Nafs ini tanpa ada keluar apanya. Lihat Bunda, misalnya dengan mengatakan, saya sampaikan di sini mungkin tidak terlihat sebelah sana. Ketika diucapkan a'udzubillahi min syarri ma ra'aitu fil, dalam posisi duduk. A'udzubillahi min syarri ma ra'aitu fil manam. Begitu ya. Seperti itu. Sambil ihtiqar, wajahnya itu ihtiqar, penghinaan kepada setan. Apa itu? Jadi puhnya itu jangan a'udzubillahi minasyarri ma ra'aitu. Tidak gitu. Tapi gimana sih kalau kita benci itu gimana sih wajahnya? Iya, a'udzubillahi minasyarri ma ra'aitu fil manam. Iya. Seperti itu. Itu tardan lisyayatin. Maka siapapun yang ibu mendapatkan mimpi buruk ketika bunda mengatakan a'udzubillahi min syarri ma ra'aitu fil manam, setelah itu isyarat meludah 3 kali kepada bunda, pastikan arti mimpi itu akan jadi sebaliknya. Subhanallah, sebaliknya tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Karena ihtiqaran lisyayatin. Bisa dipahami Bunda ya? A'udzubillahi min syarri ma ra'aitu fil manam. Ini dia. Pertama, Bunda duduk. A'udzubillahi min syarri ma ra'aitu fil manam. Meludah sebelah kali 3 kali isyarat. Setelah itu apa? Dalam hadis Rasulullah SAW, alla yadhkuruha li ahadin. Jangan sekali-kali membicarakan mimpi buruk ini kepada siapapun, kecuali tetap kepada orang yang membuat bunda tenang. Aduh, saya takut ada apa ya? Tolong deh, saya mimpinya jelek banget kemarin, saya begini. Kira-kira apa ya? Itu akan berikan ketenangan dan akan memberikan nasihat yang baik. Punten, sahabat pun ada dalam hadis Rasulullah SAW. Seorang sahabat menangis pagi-pagi. Kenapa? Karena semalam mimpi kepalanya pecah. Inni ra'aitu fil manam. Aku mimpi semalam dengan keadaan kepalaku ya tadahraj, ada yang memecahkannya. Satu orang lagi sahabat, sama saya juga yuk, datang ke hadapan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, baca a'udzubillahi minasyarri ma ra'aitu fil manam. Kalau berulang mimpi jelek, kadang mimpi jelek itu ada yang nyambung. Cepat bangun, a'udzubillahi minasyarri ma ra'aitu fil manam, meludah sebelah kiri. Setelah itu kalau bisa, punten, pasti tidak usah dibicarakan kepada orang lain. Bangun dan sholat 2 rakaat. Itu lebih peten lagi. Bangun dan sholat 2 rakaat. Sholat apa? Kalau pas waktunya tahajud, ya sholat tahajud. Kalau pas tidurnya siang jam segini, ya duha. Mungkin nggak mimpi buruk jam segini? Mungkin, iya. Setelah itu apa? Setelah bangun dari apa? Dari tidur, lalu sholat 2 rakaat, lalu berlindung kepada Allah dari mimpi buruk tersebut. Subhanallah, kalau bunda malam hari pada tidur lagi, arahkan dalam bentuk tidur yang berbeda. Misalnya kalau tadi bunda tidurnya begini gitu ya, jangan begini lagi tidurnya, kanan. Iya. Kalau bunda tadi lagi mimpi ke kanan, lagi mempunyai jelek begini, arahkan ke sana ataupun ke kiri. Bisa dipahami bunda ya? Jadi pokoknya jangan dengan arah yang sama, untuk membuktikan kalau mimpi yang buruk itu akan ditolak dengan situasi yang sekarang kita hadapi. Bisa dipahami bunda? Ini ketika mimpi buruk. Subhanallah. Saya lanjutkan. Iya, dalam hadis Rasulullah SAW, idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahu fal yabsuq an yasarihi thalathan wal yasta'id billahi minasyaitani thalathan wal yatahawwal ala janbihi alladhi kana alaihi. Ini dalam Sahih Muslim, Bukhari, Muslim. Iya,
Jadi dengan mengatakan kata-katanya, pegang baik-baik. Begitu dalam keadaan tertidur, susah ya, bangun, a'udzubillahi minasyarri ma ra'aitu fil manam. A'udzubillahi minasyarri ma ra'aitu fil manam. A'udzubillahi minasyarri ma ra'aitu fil manam. Boleh seperti itu. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Selanjutnya saya sampaikan, iya. Dilanjutkan dengan mengatakan Allahu Akbar. Lalu apa mungkin yang namanya mimpi ini bisa dipelajari? Itu ya. Dalam surah Yusuf ada kata-kata wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Ya. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Ini adalah dalam surah Yusuf, ya. Ya, dalam surat Yusuf itu wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Ini dikatakan ahadits, ini adalah dalam surah Yusuf ayat 6. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits di ayat 6. Qala ta'ala mukhbiran an Yusuf. Di sini artinya wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan mengajarkan kepadamu tentang tabir mimpi. Ta'wilil ahadits, ahadits itu mimpi. Ta'wilil ahadits itu belajar untuk mentabir mimpi. Setelah itu apa? Mungkin dipelajari? Mungkin. Tapi tidak semuanya akan berhasil dan tidak semuanya akan sukses. Contoh, saya tanya, di Indonesia yang main sepak bola banyak nggak? Tapi yang jadi PSSI berapa orang? Ibu suka nonton bola nggak? Bagi yang suka nonton bola, yang senang bola, di Indonesia banyak apa main bola? Banyak. Tapi yang di PSSI masuk paling berapa? Nggak nyampe 30. Yang main ke lapangan 11 sama cadangan paling 25-an. Memang cuma itu aja yang bisa main? Tidak, banyak. Persis orang belajar mentabir mimpi itu banyak. Tapi terkadang ada yang punya talenta, ada yang tidak. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, saya katakan, memang mimpi sekarang ini mungkin nggak ada yang mimpi benar. Nah, saya lanjutkan ini sebentar lagi. Subhanallah, dalam hadis Rasulullah SAW, hadisnya sahih dengan mengatakan, idza qtarabaz zaman lam takad ru'yal mu'min takdzib. Apabila di akhir zaman mimpi orang mukmin itu hampir semuanya benar. Subhanallah. Rasulullah, mimpinya orang mukmin itu hampir semua benar. Benar itu apa? Kenyataan. Benar itu apa? Dari Allah. Subhanallah. Idza qtarabaz zaman lam takad ru'yal mu'min takdzib. Allahu Akbar. Ini dalam hadis sahih, ya, dengan menyatakan apabila akhir zaman sudah dekat, hampir rata-rata orang mukmin itu mimpinya benar semuanya. Rasulullah katakan, asdaqakum ru'ya asdaqakum haditha. Yang paling benar mimpinya itu adalah yang paling jujur perilakunya. Paling soleh mimpinya paling benar. Kalau orang jujur, mimpi ibu itu perlu dipertimbangkan. Bisa jadi itu banyak benarnya. Tapi kalau tukang bohong, mimpi bohong mimpinya juga. Bisa dipahami nggak bunda? Ini bukan saya mengatakan asdaqukum ru'ya, paling benar mimpi di antara kalian adalah orang yang paling jujur, paling baik, paling soleh. Nah, mimpinya pun demikian, kadang soleh, kadang enggak. Maka mimpi ini terbagi kepada beberapa bagian. Silakan simpan lagi. Pertama, mimpi kepada para nabi. Ibu, kalau mimpi kepada para nabi itu nggak usah diterjemahkan, itu wahyu. Seperti contohnya apa? Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Nabi Ismail, diterjemahkan lagi nggak? Enggak. Kenapa? Karena mimpinya benar. Inni arafil manami anni azbahuka fanzur ma'adha tara. Sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu ya Ismail. Lihat apa yang harus aku lakukan, sembelih, karena ini adalah wahyu. Bisa dipahami bunda ya? Mimpi kepada para nabi ini wahyu. Saya tulis di sini, ya. Mimpi nggak usah ditulis lah. Tulis saja ibu sendiri. Ya. Pertama, mimpi kepada para nabi itu adalah wahyu. Yang kedua, mimpi kepada orang-orang soleh, dan mimpinya itu kadang perlu ditabir. Bisa dipahami ya? Dan banyak benarnya kalau orang soleh. Ketiga, mimpi kepada orang yang kadang soleh kadang enggak. Nah itu dia.
Berarti mimpinya kadang benar, kadang tidak. Yang keempat, mimpi kepada orang yang salah terus, bohong terus, mimpinya pun cenderung kepada bohong. Bisa dipahami ya? Dan yang kelima, mimpi kepada orang kafir 0, sekian persen mimpinya benarnya, berarti kebanyakan dusta. Dalil orang kafir yang bandel dikasih mimpi benar ada siapa? Fir'aun. Fir'aun kan mimpi kebakaran istananya, apinya datang dari Palestina, kebakaran istananya, ditakwilkan dengan mengatakan akan hancur kerajaannya oleh keturunannya Bani Israel. Ternyata benar, mimpi orang kafir itu sedikit benarnya. Bisa dipahami bunda ya? Jadi mimpi ada dikategorikan masuk ke beberapa orang? 5, para nabi, orang soleh, orang kayak kita. Masih orang soleh kadang enggak, masih nggak mau ngaku kita subhanallah. Lalu orang yang salah terus, iya banyak salahnya. Yang kelima, orang kafir. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ada orang mimpi, saya mimpi kamu loh semalam, siapa mimpinya? Tukang bohong, banyak bohongnya. Saya mimpi, waduh ini ulama nih, kiai nih, soleh nih, gimana pegang. Karena takut ini merupakan kebenaran. Kenapa? Dengan mengatakan pun dan asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Cukup ya. Selanjutnya ya, kata-katanya dengan menyebutkan tadi kemungkinan untuk belajar, mungkin ya. Hakikatul yaumil zalatuha saya lewat punten dari kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punten saya sampaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Melihat apa katanya? Ra'aitu ahada asyara kawkaba, 11 bintang. Ahada asyara wasyamsu wal qamar. Dan apa? Syams itu matahari dan bulan bersujud kepadaku. Wahai bapakku, aku bermimpi 11 bintang dan matahari, 1 mataharinya dan rembulan 1 sujud kepadaku. Apa yang dikatakan oleh bapaknya Nabi Yusuf? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Diam ya, jangan dibicarakan mimpi ini kepada adik-adikmu, kepada abang-abangmu. Kenapa? Karena bisa jadi hasad. Apa? Nabiullah Yakub sudah tahu. Sesungguhnya mimpinya ini adalah akan jadi raja. 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya. Matahari itu adalah bapaknya. Bulan adalah ibunya. Maka bisa sangat diidentikan kalau ibu melihat bintang itu berkaitan dengan saudara. Bisa diartikan juga ibu ketika melihat bintang itu adalah teman-teman. Kenapa bunda? Jadi cara menerjemahkan mimpi bukan hanya ngawur itu dan ini. Lihat dalam Al-Quran, dalam hadis umpamaan itu apa? Ketika saya melihat bintang semalam ini jauh, semakin redup lalu hilang. Punten contohnya, oh berarti akan terpisah imma dengan temannya apa dengan sahabatnya. Seperti itu. Kalau dengan temannya atau sahabatnya, atau bisa jadi dengan anggota keluarganya, abangnya atau adiknya. Loh, kenapa Abi Maki bilang gitu? Al-Quran telah menerjemahkan 11 bintang itu adalah saudaranya Yusuf. Sujudkan. Saya melihat matahari indah sekali dan menerangi saya. Doa ayahmu yang dikabulkan. Kenapa? Syams itu diartikannya dalam matahari, ayah. Kenapa? Nabi Yusuf menerjemahkannya matahari itu adalah ayah. Subhanallah. Bulan itu diibaratkan ibu. Kenapa? Itulah artinya. Bisa dipahami ya? Salah satu contoh yang ada. Maka ternyata benar sujud keluarganya. Pertanyaannya, Nabi Yusuf saat itu mimpi di usia berapa tahun? Berapa tahun? Kurang dari 7 tahun Nabi Yusuf itu bermimpi itu. Kurang dari 7 tahun berarti anak 7 tahun bisa mimpi? Bisa. Iya. Anak 7 tahun. Punten. Jadi raja maknanya. Nabi Yusuf jadi raja nggak? Setelah usia berapa tahun? Di usia 40 tahun. Punten, berarti 7 ke 40 tahun perlu waktu berapa lama? Berapa? 33 tahun. Bisa jadi ibu mimpinya sekarang, kejadiannya 10 tahun yang akan datang. Jangan, ada teman saya, subhanallah, mimpi waktu itu dengan menyebutkannya, ibu boleh tanya. Ada satu yayasan Ulul Albab di Tangerang. Iya.
sahabat kami tercinta. Bahkan saya kalau ke sana itu udah kayak itu adalah kakak saya, ya, saking dekatnya. Apa yang saya mau beliau ambil. Beliau pun demikian. Saya hajat ini kalau saya punya ambil, udah keluarga banget. Subhanallah. Awal mulanya diawali dengan mengatakan, saya mimpi berternak ikan lele. Subhanallah. Waktu itu dengan mengatakan, wah, insya Allah ini kenapa? Lele itu di mana-mana ada loh, iya kan? Dan subhanallah gagah. Insya Allah kalau ada sesuatu yang diinginkan baru, kerjakan. Insya Allah istiqamah. Dia bilang, saya ingin buka yatim piatu, tapi gimana dananya, kira-kira dari mana ya? Coba dia pikir-pikir dari haji, sekarang jadi yayasan besar sekali. Mula-mula dengan pokoknya mimpinya itu lele lagi, lele lagi, lele lagi. Lalu saya katakan, insya Allah punya tanah sekarang, segala macam. Jadi ada orang yang kelelek lagi mimpinya. Jadi ujung-ujungnya kalau mimpi lele kayaknya saya baik, belum tentu Kang. Di ujung-ujungnya saya mimpi ikan lele banyak sekali. Ada yang lepas nggak? Ada. Duh, kayaknya jamaahnya ada yang nggak berangkat nih. Beneran, hati-hati mulai sekarang. Ngomong ke jamaah. Para jamaah maaf ya kalau nggak ada yang berangkat tahun ini. Karena apa? Karena nggak tahu nih, kuota mungkin susah, mungkin tiketing susah, segala macam. Dari jauh-jauh hari sudah disampaikan. Belum ada problem masalah pesawat. Sekarang kan susah banget kan? Subhanallah. Udah ngomong ke jamaah duluan. Akhirnya jamaah udah paham. Begitu kejadian, bener. Subhanallah. Tapi tidak semuanya harus demikian. Tidak. Dan punten kalau orang mendabirkan mimpi, nggak ada tik-tak. Kenapa? Karena hati yang menerjemahkannya. Tetap begitu, iya. Seperti halnya ketika susu digambarkannya apa? Ilmu. Ibu kalau mimpi minum susu, apa susu, tapi tidak semuanya ya, hanya contoh ilmu. Kenapa? Berdalilkan kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, aku mimpi minum susu wahai Umar. Setelah aku minum susu, aku lihat susu ini ada dalam tubuhku mengalir. Lalu aku lihat tubuhku ini mengeluarkan air susu yang aku minum. Lalu aku serahkan air susu yang mengalir dari tubuh ini kepadamu, wahai Umar, dan engkau meminumnya. Umar bin Khattab nanya, apa artinya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-ilm, ilmu yang kau banyak dapatkan dariku. Subhanallah. Seperti itu bunda. Iya. Selanjutnya banyak sekali hal-hal yang contoh yang ada di dalam Al-Quran, dalam hadis bagaimana caranya. Contoh ikhtitam yang ingin saya sampaikan sebelum nanti dibacakan karena cukup banyak saya lihat pertanyaannya. Ya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah kana mimma yuksir, diriwayatkan oleh Samara Ibnu Jundub. Saya baru sampai halaman 27 ini. Ya, kana mimma yuksir, paling banyak daripada terjadi Rasulullah habis sholat subuh. Rasulullah kalau habis sholat subuh melihat ke belakang, Rasulullah tanya, apakah di antara kalian ada yang bermimpi? Sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Coba mimpi apa? Rasulullah terjemahkan. Coba mimpi apa? Rasulullah terjemahkan. Coba mimpi apa? Rasulullah terjemahkan. Punten, untuk apa Rasulullah nanya-nanya seperti itu? Jawabannya adalah untuk mengatakan betapa pentingnya seseorang dalam masalah mimpi, kalau mimpi itu bagian daripada syariat yang ada. Tapi ingat, ada 3 bagian. Tidak semua datang dari Allah, bisa juga datang dari setan, dan bisa juga halatun nafsiyah. Rasulullah selalu bertanya, apakah di antara kalian ada mimpi? Ada, coba terjemahkan. Apakah ada mimpi dalam? Ada, terjemahkan, terjemahkan. Subhanallah. Demikian adanya, indah sekali. Punten, ada satu hal yang sangat unik dan luar biasa sekali. Indah. Allahu Akbar. Lihat Umar bin Khattab yang tadi dikatakan ilmunya itu apa? Susu. Ada satu kejadian yang sangat unik dan lucu. Ali bin Abi Thalib bermimpi. Ali bin Abi Thalib bermimpi. Mimpinya apa? Mimpi sholat subuh di masjid. Ketika sholat subuh Ali bin Abi Thalib di masjid, imamnya adalah Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah wafat. Imamnya adalah siapa? Rasulullah. Begitu imam selesai, Rasulullah SAW memeluk Ali bin Abi Thalib dalam mimpinya. Setelah memeluk Ali bin Abi Thalib keluar, dalam mimpinya ada seorang ibu memberikan kurma kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengambilnya. Lalu kata Rasulullah, Ali, kamu ini yang aku dapat kurma, silakan ambil ya Ali. Ngambil kurma. Enak sekali. Lalu setelah itu Ali bin Abi, aduh nikmat sekali ya Rasulullah. Alhamdulillah. Bangun Ali bin Abi Thalib. Bisa dipahami ya? Pas sebentar lagi subuh, Ali bin Abi Thalib ke masjid. Pas ke masjid, sholat berjamaah. Imamnya Umar bin Khattab, karena Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, hanya sekarang Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jadi imam.
bacaan Umar bin Khattab ketika sholat subuh persis seperti bacaan yang dilihat oleh Ali bin Abi Thalib, Rasulullah yang membaca bacaan itu imamnya. Bisa dipahami nggak ya? Kan dalam mimpinya Ali bin Abi Thalib mimpi imamnya siapa? Rasulullah membaca satu surah An-Najm, ya, dan Umar bin Khattab pun membaca surah An-Najm. Selesai semuanya sholat, Rasulullah dalam mimpinya kan bersalaman dengan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab, assalamualaikum ya Ali. Waalaikumsalam ya Amirul Mukminin, berpegang keluar berdua. Setelah itu ada seorang wanita membawa kurma persis dengan dalam mimpinya. Ya Amirul Mukminin, ini ada kurma. Alhamdulillah. Ali, silakan ngambil. Ya makasih. Diambil satu. Lalu kata Ali, saya ngambil lagi. Kata Umar bin Khattab, kamu mimpinya semalam cuma ngambil satu, maka sekarang saya kasih satu juga. Bisa dipahami nggak ya? Itu hebatnya Umar bin Khattab. Subhanallah. Makanya Rasulullah, kalaulah harus ada nabi setelah aku, maka Umar yang harus jadi nabi. Tapi tidak ada nabi setelah Rasulullah. Bisa dipahami ya? Umar bin Khattab punya basyirah yang sangat kuat, luar biasa sekali. Lalu doatan Ali, kalau semalam kamu ngambil di tangan Rasulullah 2, saya kasih 2. Cuma kamu ngambilnya 1 semalam, aku kasih 1 saja. Dari mana Umar bin Khattab tahu masalah ini? Coba, ini kalau sudah luar biasa basyirah yang ada. Jadi punten, dengan singkat saya hanya bisa menyampaikan seperti ini. Yang jelas Bunda, cukup banyak Al-Quran dan hadis tentang masalah ini. Tapi yang harus saya sampaikan Bunda, ikhtitamnya, mimpi 3, ya, datang dari Allah, setan, lalu halatun nafsiyah. Kalau Bunda mimpi buruk, lakukan tadi. Diam, nggak usah ditanyakan kepada orang, kecuali kalau memang mengganggu, silahkan cari yang bisa. Kalau mimpi yang baik, kalau memang masih mungkin ingin disampaikan, sampaikan. Tapi kepada orang yang benar-benar senang dengan kita. Kalau Bunda mimpi baik, mimpi buruk, tapi punten, mengganggu dan belum ada orang yang dipercaya, nggak usah disampaikan, husnudzon saja. Kecuali kalau ada orang yang sudah disampaikan, silakan. Alhamdulillah, seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang subhanallah, jujur Bunda, kenapa saya tidak punya FB? Yang kalau FB ada itu bukan saya itu, ya. Saya nggak punya FB, saya nggak punya Twitter, saya nggak punya Instagram. Yang saya punya cuma Bukalapak doang sama OLX, itu aja. Ya, lainnya saya nggak punya. Ya kan jualan begitu kan, enak sekarang bisa jualan di situ, ya. Tapi nggak tahu, bukan nama saya di situ. Ya, setengahnya disembunyikan. Tapi yang jelas kenapa repot nanya masalah ini? Karena nggak bisa diwakilkan, nggak bisa diwakilkan. Mimpi itu diwakilkan dan dikasih rumus nggak ada. Berapa provider datang beberapa tahun yang lalu, sampai hari ini pun mungkin kalau masih bisa masih kalau berminat bisa. Bi, tolonglah kita bikin ketik rek spasi mimpi baru sampaikan mimpinya. Saya bilang boro-boro pakai ketik rek spasi mimpi, SMS sama WhatsApp sama BB aja isinya mimpi semua. Subhanallah, saya harus jawab satu-satu terus naik. Kadang-kadang pas mau assalamualaikum, waalaikumsalam, baru saya waalaikumsalam ada telepon masuk, lupa itu. Perasaan saya udah dijawab. Makanya banyak ibu-ibu bilang, Abi jawabannya cuma waalaikumsalam doang. Hah? Ada nggak yang pernah merasakan itu? Ada. Ada. Subhanallah. Abi jawabannya cuma waalaikumsalam doang. Iya, itu pas udah waalaikumsalam mau dijawab atau lagi ngetik lagi, tiba-tiba apa? Telepon masuk, ngobrol kan, ngobrol, lupa tuh. Begitu ketemu orangnya, Bi, jawabannya cuma waalaikumsalam doang. Aduh, punten, subhanallah. Karena banyak yang kayak seperti itu. Jadi hal ini yang bukan mengganggu, tidak, sama sekali tidak merasa terganggu. Ya, kadang-kadang lagi di jalan di mana tiba-tiba, ya lagi di mana saja, assalamualaikum, salam, mau nanya silakan, mau tanya silakan, mau tanya silakan. Subhanallah. Tapi punten, kalau lewat BB, lewat WhatsApp segala macam, agak apa namanya? Bukan agak lama lagi, lama banget kali ya. Jadi kalau saya sibuk dengan urusan itu, kalau Umi sibuk dengan urusan jadwal, aduh gimana ngomongnya ini, nggak bisa, tapi ya repot ya. Tapi mudah-mudahan semuanya difahami. Tapi kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung, itu setiap subuh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saya ada di rumah pagi, hanya sampai 6:30 dari sholat subuh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin diisi kader kami, itu ada Ustadz Asep Kalimantan Mesir. Selasa juga kader kami, ada yang ngisi, ada Ustadz Fauzi juga Taufik, itu ngisi di hari Selasa. Rabu, Kamis, Jumat itu saya di tafsir. Ya, tafsir hanya setengah jam. Setelah itu selesai. Hanya itu saja. Tapi kalau mau bertanya tentang masalah itu silakan. Setelah sholat subuh, sunnahnya memang setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh tanyakan, Bi, ini mak saya tadi gini-gini, silakan. Nggak ada masalah. Tidak merasa terganggu buat kami secara pribadi. Ini saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau masih banyak tidak bisa saya sampaikan. Silakan bacakan, ini singkat-singkat saja, percepat ya waktu. Mudah-mudahan nggak ada tambahan lagi. Silakan.
Oh, tambah boleh nanti dilanjut ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, Bi. Putri saya 22 tahun. Putri. Mimpi dikasih cincin, tapi tidak spesifik cincinnya seperti apa. Beberapa hari kemudian saya atau ibunya yang bermimpi ketemu seorang pria yang punya hubungan dengan putri saya tadi. Dalam mimpi dia seorang pedagang madu, tapi dalam mimpi itu tidak sedang menjual madu, Bi. Terakhir beberapa hari yang lalu putri saya bermimpi kembali menikah, tapi yang ijab kabul itu putrinya. Silakan. Yang ijab kabul saya terima nikah. Ya, jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alam. Kalau singkat saya sampaikan dengan matan khatam itu adalah kehidupan yang baik insyaallah. Jadi khatam ini adalah secara singkat saja daripada sifat yang ada. Kata-kata khatam ini adalah merupakan bagian daripada sunnah. Sekaligus saya sampaikan fikihnya. Untuk laki-laki tidak boleh menyimpan di sini nih. Kalau ada suami pakai cincin, pakai khatam di tengah di sini, suruh pindah kemari, kalau nggak di sini ya. Kalau Rasulullah sunnahnya di sini. Nah, tapi atau di sini silahkan. Tapi kalau di sini laki-laki copot saja, pindahin kemari. Iya, subhanallah. Di jari manis kalau nggak di sini. Selanjutnya dengan mengatakan khatam, insya Allah seorang wanita yang ibu miliki mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang bukan yang sekarang lagi dicarinya. Kalau dia, wallahu alam, dengan menyebutkan kata-katanya, ada satu hal yang sangat baik, mudah-mudahan nasibnya sangat baik sekali. Kalau memang dirinya mimpi dengan memberikan khatam, ya, atau memberikan cincin, iya, ada satu kebaikan buat dirinya yang sangat baik. Ketika dia akan nikahkan dengan sendirinya, itu bukan, kalau sekarang lagi dekat dengan seorang laki-laki, wallahu alam, bukan itu. Bukan yang itu, wallahu alam, bukan yang itu. Tapi apa? Dilihat juga jualan madu tapi tidak sedang jualan, tidak menjual madu. Iya, dekat tapi tidak dekat. Iya, dekat tapi bukan itu. Bagaimana caranya? Taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, qadarullah. Tapi kalau seandainya pun itu adalah harus diistikharahkan, silahkan istikharahkan. Silahkan istikharahkan. Namun yang jelas dengan siapapun kebaikan yang akan didapatkan karena sudah dimiliki adalah khatam. Khatam itu adalah cincin. Insya Allah kebaikan yang didapatkannya, doakan saja semoga mendapatkan jodoh yang sangat baik dunia akhirat, lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Tapi saya sering kali bermimpi, satu, mimpi BAB. Iya. Yeah. Dua, mimpi menyakiti dan menyiksa anak perempuan saya satu-satunya. Yang ketiga, mimpi bisa terbang. Di dalam bermimpi ini hati saya tenang, damai, dan sangat gembira. Ya, mimpi BAB insya Allah tidak jelek. Mimpi BAB ini adalah ada penyakit yang tidak jadi datang, penyakit yang tidak mampir. Iya, penyakit yang tidak datang dan tidak mampir. Wallahu alam. Selanjutnya dengan mimpi menyiksa dengan anak seperti itu, subhanallah, ini anak akan menjadi anak yang berbakti kepada ibunya atau kepada bapaknya, ataupun berbakti kepada kedua orang tuanya. Menyiksa anak itu adalah artinya anak ini kalau kita suruh merasanya disiksa, ya. Anak itu kalau kita suruh ngaji, suruh sholat, suruh apa, ini ibu ngatur-ngatur banget, itulah siksaannya. Sebetulnya adalah arahannya. Jadi ini artinya adalah anak yang akan berbakti atas didikan orang tuanya. Selanjutnya dengan mengatakan mimpi terbang, lalu merasa nyaman segala macam, punten, tahan dengan situasi yang ada dan menikmati apa yang ada. Kalau dikatakan mimpi terbang ke atas, atau pasti terbang ke atas, ya. Ya, mimpi terbang tanpa alat, saya tidak tahu mimpi terbangnya pakai alat atau segala macam. Biasanya kalau seperti mimpi terbang tanpa alat, terbang ke atas segala macam, punten, menikmati mas'uliyah, maknanya adalah menikmati tanggung jawab yang dihadapinya sekarang. Tanggung jawab sebagai istri, tanggung jawab sebagai ibu, tanggung jawab sebagai kalau dia tugas di kantor, dimana dia menikmati dengan pekerjaan yang ditanggung jawabi oleh dirinya. Wallahu alam. Ya, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ada titipan pertanyaan dari teman saya bermimpi sedang sama kita di BAB dan dilihat oleh banyak orang yang menutup hidung. Apa maksudnya? Terima kasih. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sedang melihat BAB, dan banyak orang sedang menutup hidung. Orang-orang baik yang di sekeliling Anda tidak akan pernah menyakiti Anda, insya Allah. Istilahnya Anda curhat kepada orang yang benar. Wallahu alam. Silakan. Saya bermimpi bertemu dan berhadapan-hadapan dengan seekor ular yang sangat besar, warnanya kuning keemas-emasan. Saat ular itu ingin menyerang saya, tiba-tiba ular itu menghilang. Mohon jawabannya. Wallahu a'lam. Ada satu kebaikan yang akan didapatkan, tapi orang yang bersangkutan tidak suka dan akhirnya kebaikan itu tidak ada. Iya. Ada satu kalimat yang disampaikan dengan mengatakan asa antakrahu syai'an
dikatakan bagaimana? Fa in karihtumuhunna fa asa an taqru syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi ada sesuatu yang tidak disukai padahal itu adalah kebaikan. Ketidak disukai padahal itu adalah membawa kebaikan. Dia tidak suka hanya dilepaskan padahal membawa kebaikan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Silakan. Tapi kalau sering bermimpi tentang orang yang dikasih yang sudah meninggal itu apa ya, Bi? Orang dikasih maksudnya? Orang yang disayang. Maksudnya orang yang dikasihi. Tahu, tapi di situ saya dikasih aja, dikasih. Mau gini, mimpi ketemu, gimana? Sering bermimpi tentang orang yang dikasih yang sudah meninggal. Dikasihi mungkin ya, iya. Mimpi orang yang dikasih sering mimpi ketemu dengan orang yang dikasih yang sudah meninggal. Itu harus pertama lihat situasi atau ahwalnya. Kalau dia menggunakan sesuatu yang mengkhawatirkan, ya banyak didoakan lebih khusus lagi. Kadang-kadang ada yang membawa payung butut, ada yang membawa pakai baju yang tidak baik, setengah bajunya segala macam. Tapi kalau dalam keadaan baik, kabar yang dia dapat, kabar yang ingin menyampaikan kepada kita kalau dia dalam keadaan baik-baik saja. Iya. Tapi apapun ketika mimpi dengan orang yang meninggal, ala qaulil arjah alu ulama mengatakan doakan dia, doakan seperti itu. Silakan. Habis? Oh iya silakan. Iya. Hampir sama mimpi ketemu dengan keluarga yang sudah meninggal dan seolah meminta sesuatu bagaimana? Iya, itu minta doa. Karena orang yang meninggal ini iri dengan temannya yang di samping kiri kanannya ketika teman di samping kiri kanannya punya amalan. Dia meminta kepada keluarganya, wahai saudaraku, wahai abangku, wahai adekku, mana doanya. Seperti itu. Ini adalah minta didoakan. Silakan. Mohon maaf Abi, sebelumnya saya sudah 3 kali bermimpi berada seorang diri di dalam masjid yang luas dan tiangnya tinggi-tinggi sekali seperti Masjid Nabawi. Iya. Tetapi lebih megah masjid yang ada di dalam mimpi saya. Apa makna yang tersirat dalam mimpi saya? Iya, kalau beliau sudah haji mabrur, kalau haji insya Allah haji mabrur. Kalau dia belum melaksanakan ibadah haji, semoga akan segera melaksanakan ibadah haji. Atau didoakan oleh orang-orang haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Silakan. Allahu a'lam. Teman saya sejak masa kecil sejak masa kecil saya seorang wanita bermimpi dia akan melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Haram. Dia melihat ada anak laki-laki saya tetapi sudah berumur kira-kira 20 tahun. Sedangkan pada saat ini anak saya masih duduk di bangku SD. Di depan pintu Ka'bah atau Mutajam, anak saya berkata bahwa saya ibunya telah meninggal dunia dan anak saya berkata akan berdoa buat saya. Lalu anak saya dipersilakan oleh para syekh di sana untuk menjadi imam sholat jamaah tersebut. Suami saya berada di belakang anak saya saf pertama. Dalam mimpi tersebut anak saya membaca surat Al-Buruj. Di dalam sholatnya seluruh jamaah tersentuh dengan alunan ayat-ayat suci yang dibaca karena dibacakan dengan syahdu. Bahkan teman saya tersebut menangis dalam sholatnya. Pada saat teman saya terbangun, hatinya bergetar dan masih sangat jelas terngiang surat Al-Buruj yang ada dalam mimpinya. Dia terbangun kira-kira jam 3 dini hari 3 pagi. Apakah tafsir mimpi tersebut baik bagi saya, terutama anak saya, dan bagi teman saya yang bermimpi tersebut? Iya, jazakumullah khair. Sebelumnya saya sampaikan dalam beberapa hadis mengatakan asdaqukum ru'ya bis sahur. Sebaik-baik mimpi yang sangat perlu ditimbangkan itu adalah di waktu sahur. Di waktu sahur. Kalau Bunda mimpi di waktu sahur itu adalah banyak sekali cenderung kepada satu hal yang sangat bermakna, wallahu a'lam. Iya. Tapi walaupun yang namanya mimpi siang juga tidak jelek. Namun ini adalah yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi, waktu sahur itu adalah waktu yang sangat luar biasa ketika di dalam masalah mimpi. Iya. Selanjutnya mimpi yang tadi dengan ibu, bapak atau bunda semua sudah mendengarkan. Mimpi seperti itulah, anaknya masih kecil tapi dibanggakan 20 tahun segala macam, wallahu a'lam. Tapi mudah-mudahan kita lagi sangat membutuhkan orang mukminin mukminat yang hafal Quran. Semoga anak ini menjadi hafal Quran dan dia bisa mengetahui Al-Quran dan menjadi ahli sholat dan bisa mendoakan kedua orang tuanya dan bisa bergerak untuk menjadi seorang anak yang dibanggakan bukan hanya oleh orang tuanya tapi dibanggakan oleh mukminin mukminat segala-galanya dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini disukai oleh mukminin mukminat. Ketika seorang membaca Al-Quran di dalam mimpinya, baik anaknya baik cucunya membaca Al-Quran, anak yang baca Al-Quran, subhanallah, ini adalah khairan tukfah. Artinya kebaikan yang tidak bisa terhitung. Wallahu a'lam. Syukran. Silakan.
Abi kalau bermimpi hamil dan melahirkan apa maknanya? Lalu Abi kalau pengen mimpi bertemu baginda Rasulullah apa yang harus dilakukan? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau beliau belum punya anak, lalu mimpi dia ini melahirkan dan punya anak, insya Allah dia punya anak. Kalau ada orang ini mimpi belum punya haji, belum haji tapi dia mimpi haji, insya Allah haji. Ya, kalau ada orang belum menikah lalu mimpi menikah, insya Allah menikah. Itu yang disampaikan para alim ulama. Iya. Lalu dengan tapi kalau sudah punya anak, lalu mimpi punya anak lagi, ia punya anak harus dilihat dalam keadaan posisi haid apa tidak wanita tersebut mimpinya. Kalau dalam posisi dalam keadaan haid, kalau dia dalam keadaan posisi haid, ya mimpi punya anak, hati-hati dengan kesehatan yang dimilikinya. Iya, hati-hati, kontrol, jangan menyepelekan dengan kesehatan yang ada, baik dirinya ataupun anak-anaknya, tidak berkaitan dengan suami. Selanjutnya, kalau dalam keadaan posisi tidak haid, mimpi keturunan, mimpi segala macamnya, insya Allah ada kemauan suami yang sama dengan kemauan istrinya. Maknanya dengan mengatakan, istilahnya cita-cita suami dan cita istrinya sama dan akan tercapai. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Silakan. Abi sering mimpi suatu tempat atau kejadian yang tidak berapa lama kemudian dialami. Tadi ada satu lagi kayaknya dua ya mimpinya. Oh itu kalau pengen Iya, kalau ingin ketemu dengan Rasulullah SAW seperti apa? Cinta kepada Rasulullah SAW dan sholawat perbanyak, ya, perbanyak sholawat dan pelajari sirah nabawiyahnya dan silahkan. Insya Allah kalau ibu sebelum tidurnya sering bersolawat dan mencintai Rasulullah SAW, insya Allah Rasulullah akan hadir melalui mimpi. Seperti itu. Syaratnya adalah cinta pada Rasulullah SAW. Iya, silahkan. Sering mimpi suatu tempat atau kejadian yang tidak berapa lama kemudian dialami dengan situasi yang sama persis seperti di dalam mimpi. Sebenarnya apa maksudnya dan apakah bisa mengarah ke musyrik kalau percaya? 2. Sering mimpi sholat di masjid dan musola yang sama dan kadang-kadang sambil membaca Al-Quran. Jazakumullah khair wa jazakallahu khair. Pertama dengan mengatakan mimpi ternyata langsung kejadian, itulah hebatnya mimpi, bisa datang ke masa yang akan datang. Tidak ada makna apa-apa. Hanya untuk membuktikan kalau mimpi itu ada. Selanjutnya yang kedua tadi apa? Sholat di masjid dengan yang sama, insya Allah jangan bosan dengan doa yang dipinta itu. Terus saja, karena innallaha yuhibbul malahin. Ini adalah ibu yang sedang meminta pada Allah dengan kekeh pada Allah Subhanahu wa taala permohonan, jangan bosan. Terus minta, Allah akan segera kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Mimpi berada dalam lautan luas, airnya keruh. Saya berada dalam perahu kecil, ombaknya kencang dan perahu saya di samping kapal besar. Subhanallah, sabar dalam menghadapi berbagai macam hal, baik itu sabar menghadapi terutama wallahu alam. Saya hanya bisa mengatakan sabar saja kepada yang bersangkutan, ya, sabar saja dalam masalah ini. Kalau misalnya apa dan apa, ya sabar. Insya Allah akan segera apa yang saya sampaikan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sabar. Iya, seperti itu. Silakan. 1. Saya mimpi suami saya jalan sama perempuan lain, lalu ketemu dengan saya tapi tidak kenal dengan saya. Waduh, nyakitin banget itu. Saya sudah saya sampaikan. Yang kedua, sudah saya sampaikan. Saya mimpi bertemu dengan teman yang sudah meninggal, tapi tidak bicara apa-apa, cuma melihat saya aja, padahal sebelumnya saya tidak pernah bertemu dan tidak membicarakan dia. Iya, nggak apa-apa, itu minta didoakan oleh kita, walau bagaimanapun, iya, minta didoakan. Jadi kita berdoa kepada siapapun yang dikenal dan tidak kenal, ketemu tidak ketemu, yang penting tahu, doakan. Kenapa? Itu adalah didoakan untuk orang yang wafat, nggak ada masalah. Insya Allah itu adalah minta didoakan saja. Iya, lanjutkan. Habis. Suaminya. Oh enggak, tadi sudah dibahas itu istilahnya dari setan. Iya, yakinkan kalau istrinya atau suaminya lagi benar-benar sayang, kesemsem sama istrinya. Iya, silakan. Tapi kalau kita mimpi ada 3 ular yang bagus warnanya kuning terang, hitam, pink belang, abu-abu belang, ular itu akan menggigit tapi dimatikan sama orang yang 2 ekor dengan cara digigit langsung putus kepalanya. Satu lagi digigit anak saya yang masih 9 tahun dan ular itu putus juga. Apa artinya? Saya tidak tahu yang digigitnya ular yang warna apa, nggak disampaikan di sana. Tapi yang jelas dengan mengatakan ada amal soleh yang dia lakukan sehingga menjauhkan dari berbagai macam maksiat ataupun hal-hal yang tidak bermanfaat bagi orang tersebut. Itu saja.
Jadi bercampur antara amal soleh dan tidak soleh dengan adanya majalis solehin, dengan adanya kumpul dengan orang soleh, dengan amal-amal soleh yang dia miliki, dengan doa-doa teman yang sangat baik, terhindar dari berbagai macam kesulitan berkaitan dengan amal yang buruk, terhindar dari amalan-amalan buruk. Iya. Si banyak, Rik. 4 lagi nih. Silakan. 1. Mimpi suami meninggal. Artinya apa ya? Yang kedua, minggu kemarin mimpi masa-masa lalu kuliah dengan aktivitas dan persis seperti saya alami dulu itu dengan teman-teman yang disenangi dan tidak disenangi. Iya. Mimpi yang pertamanya tadi apa, Ri? Suami meninggal. Sama, itu adalah dari setan? Tidak. Itu hanya untuk mentahzin, menyedihkan saja. Tidak seperti itu. Baca tata cara ataupun ulangi tata cara ketika mimpi buruk. Adapun yang kedua tadi, mimpi kuliah lagi seperti dulu segala macam. Wallahu alam, kalau merasa indah lagi kuliahnya itu, atau misalnya kan kita lagi kuliah, saya lagi ribet banget lagi kuliah di situ tuh, kebayang lagi di situ. Iya, ataupun sebaliknya indah banget di masa-masa indah lagi kuliah ini. Wallahu alam, kalau terasa masa-masa indah itu terulang lagi kuliah, berarti ada amalan yang soleh yang biasa lakukan yang hari ini dia sudah tidak istiqomah lagi melakukannya. Iya, misalnya dia kebiasa sholat duha lalu dia tinggalkan duhanya. Mungkin dia biasa istiqomah melakukan kebaikan silaturahim lalu dia tidak silaturahim. Itu ada kebaikan yang terbiasa dia lakukan lalu dia tinggalkan. Wallahu alam. Cepat kembali lagi untuk dilakukan kebaikan tersebut. Silakan. Mimpi pergi ke Mekah dan melihat Ka'bah. Kedua, Yeah. Mimpi potong rambut pendek atau cepat. Yang ketiga, mimpi dikejar binatang buas. Pertama, mimpi melihat Ka'bah, Mekah. Dan Ka'bah. Dia melihat Ka'bah atau Mekah, ya. Tapi saya nggak tahu urutannya yang mana dulu dan perbedaannya dari ini ke minggu ini. Tapi saya gamblangkan, saya sampaikan mimpi melihat Ka'bah, melihat segala macamnya, insya Allah melihat orang-orang soleh yang ada di depannya, ya, atau berjumpa dengan orang-orang yang soleh dan didoakan oleh orang-orang yang soleh dan doa itu dikabulkan. Amin. Selanjutnya yang keduanya, mimpi melihat rambutnya dicepak segala macam, meninggalkan perbuatan sunnah yang biasa dia kerjakan, perbuatan sunnah yang tidak dikerjakan. Ya, perbuatan sunnah yang dia itu mampu mengerjakannya tapi dia tidak mengerjakannya. Selanjutnya, yang ketiganya, melihat binatang buas. Saya tidak tahu binatang buasnya dari air, kan binatang buas ada air, ada darat. Saya tidak tahu, ya. Namun yang jelas banyaklah istighfar pada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Beristighfarlah agar terhindar dari berbagai macam hal yang tidak diinginkan. Silakan. Mimpi sholat berjamaah di padang luas. Apa nih itu? Lapang langit rendah. Mimpi sholat berjamaah di padang luas. Mimpi sholat berjamaah di padang luas. Atau tuh lapang langit rendah, seolah-olah diimami Rasulullah SAW. Allahu a'lam, banyak doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asal beberapa syarat untuk tahu dikabulkannya doa. Namun yang jelas di sini ada banyak doa yang dikabulkan ketika melaksanakan sholat di padang yang sangat luar biasa. Iya, lalu mimpi seperti diimami oleh Rasulullah SAW, kemuliaan dan doa yang banyak dikabulkan. Wallahu a'lam. Silakan. Habis saya mau tanya, suami saya mimpi Senin saat bangun subuh ada matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Lalu matahari itu terbit lagi, terus pas di tengah langit meledak seperti kiamat. Iya, wallahu alam, mimpi matahari adalah satu kebaikan sebenarnya. Lalu mimpi meledaknya matahari yang ada ketika pas di posisi di tengah gitu, ya. Punten, saya hanya menyampaikan matahari tidak akan pernah telat terbit dan tidak akan pernah telat tenggelam. Matahari itu adalah istiqomah, iya. Tapi diartikan dengan skala meledak di tengah berarti kurangnya istiqomah dengan apa yang dimiliki. Tolonglah istiqomah dalam menghadapi sesuatu, terutama punten dalam masalah pekerjaan. Wallahu a'lam. Bagi yang mimpi tersebut, sampaikan kepada suaminya, istiqomahlah, jangan dulu pindah kantornya, jangan dulu pindah pekerjaannya, istiqomahlah di situ. Iya, istiqomah dalam sesuatu. Karena matahari itu tidak pernah telat, sebetulnya matahari itu hadir walaupun dalam keadaan mendung segala macam, matahari itu sesuai dengan jadwal yang ada. Namun dengan mengatakan meledak di tengah itu adalah tidak istiqomah dengan apa yang terjadi. Wallahu a'lam. Silakan. Terakhir. Saya pernah mimpi Ari nih. Mimpinya Ari. Oh bukan, iya udah silakan. Oh terakhir. Saya pernah mimpi melihat ladang kebun
Masya Allah. Bunga awan yang luas sekali dan harum baunya. Masya Allah. Ini adalah mendapatkan teman yang sangat baik, teman yang soleh, majalisus solehin. Ini mungkin ya salah satunya di tempat seperti ini. Kenapa? Yang namanya kebun itu adalah jannah. Jannah itu adalah satu keindahan yang ada. Punten-punten, subhanallah, ini seperti kebun, seperti jannah yang indah semuanya. Jadi dengan menyebutkan mimpi di kebun segala macam, membawa harum segala macam, itu adalah orang yang mukmin. Ibu tahu nggak? Ini orang solehah. Ketika ketemu dia ngucapin apa? Salam kan? Assalamualaikum. Orang soleh mengucapkan salam sama bunda. Ibu siapa tahu diselamatkan oleh Allah dunia akhirat gara-gara salamnya teman ibu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak tahu lagi salam tuh jangannya ganti, jangan pakai hey, pakai pak kabar. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. 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 Itu doa. Iya. Jadi dengan mengatakan mendapatkan majalis solihin dan doa-doa yang sangat baik dari keluarganya ataupun doa-doa baik dari teman-temannya, majalis solihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ibu pegang baik-baik. Tadi hampir rata-rata mimpinya seperti itu, tidak jauh ya, tidak ada yang istilahnya apa? Tidak ada yang boleh dibilangnya unik gitu. Banyak sekali yang unik mimpinya. Saya mimpi memakan jenazah ada. Saya mimpi masuk tangan saya ke mulut jenazah, lalu saya mengambil, saya di majelis mana gitu, serem-serem mimpinya, udah horor semuanya itu, udah kayak dunia lain. Iya, biasanya begitu mimpi itu bunda. Itulah coba nanti begitu lagi, nanti ada mimpinya lain-lain, ada yang enggak, ada yang aneh-aneh, ada yang macam-macam. Tadi yang paling aneh apa kira-kira? Nggak ada tadi ya, standar. Iya. Ya wallahu alam. Kalau misalnya ada yang mimpi dengan kucing segala macam, khususnya dalam masalah kucing, apalagi untuk menyusuinya kepada kucing segala macam, wallahu a'lam, ini adalah silaturahim yang terjaga, wallahu a'lam. Iya, silaturahim yang terjaga. Dan ini yang biasa terjadi kepada beberapa orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia itu banyaknya ular, ya. Itu terbiasa itu. Selalu ada ular, itu selalu ada. Tadi juga ada yang ular kan? Itu kalau di Saudi Arabia yang paling banyak itu merpati aja. Jadi saya selama di Saudi melihat, bukan saya menabirkannya, namun banyak orang bertanya kepada guru kami penabir mimpi, itu adalah ular merpati lagi. Kalau Indonesia nggak bisa dilepaskan daripada ular. Dan rata-rata ibu pernah kayaknya dengar orang mimpi ular. Lalu akhirnya mimpi ular jatuh cinta katanya. Ya, belum tentu juga. Jadi dengan mengatakan kata-kata ini bahwa tadi paling ada yang sesuai mimpi suaminya gitu ya, mimpi yang jadi kenyataan itu yang ada. Namun yang jelas ini adalah bagian kecil daripada keajaiban ataupun keindahan mimpi, sampai para alim ulama menulis salah satu buku yang sangat simpel ini. Tapi ada juga Bainal Ru'ya wal Ahlam, juga banyak sekali mimpi-mimpi dalam seperti itu. Dan ini salah satu daripada contoh menabirkan. Iya, ini tadi mimpinya bukan standar, tapi memang begitulah. Iya. Mimpinya demikian, tidak yang membuat ibu aneh, ada apa nih, ada aneh gitu ya. Silahkan. Jadi ini saja dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kehadiran kita majur insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.